Konseling kelas sore semester 6 dari Universitas PGRI Pontianak. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa sih rehabilitasi sosial itu. Selamat menyaksikan. Rehabilitasi sosial itu adalah suatu proses pemulihan atau pemberian layanan baik secara fisik, mental maupun sosial kepada kelompok-kelompok tertentu yang mengalami masalah sosial agar mereka dapat kembali melaksanakan fungsi sosial secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Nah, kita masuk ke materi. Apa itu pelatihan vokasional? Pelatihan vokasional itu adalah pelatihan yang berorientasi pada peningkatan keterampilan bidang keahlian tertentu. Manfaat pelatihan profesional yaitu meningkatkan keterampilan SDM UKM dalam meningkatkan produktivitas, meningkatkan daya saing. Ada juga dampak dari pelatihan vokasional yaitu peningkatan omset, aset dan tenaga kerja luasan pangsa pasar, peningkatan ekonomi bagi pelaku UKM dan masyarakat. Berdasarkan pemaparan dari berbagai pendapat, dapat disimpulkan bahwa pendidikan profesional adalah proses pembelajaran yang dilakukan agar peserta didik mampu mengembangkan dan mengoperasi seluruh potensi yang ada sehingga peserta didik siap untuk bekerja dengan kompetensi yang dimiliki sesuai bidangnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi apa itu pembinaan kewirausahaan. Baik, di sini kita bisa lihat apa itu pembinaan kewirausahaan. Pembinaan kewirausahaan yaitu suatu kegiatan yang dilaksanakan guna mengembangkan pengetahuan, bakat, keterampilan, serta sikap dengan menerapkan jiwa wirausaha yang kreatif dan inovatif untuk memanfaatkan kesempatan yang dihadapi serta memecahkan masalah di lapangan dengan simulasi pada pelatihan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi tentang program pengembangan kewirausahaan. Di sini, pengembangan jiwa kewirausahaan dapat dilakukan dengan 5 cara, yaitu yang pertama, mengidentifikasi perilaku inovatif, yang kedua, mengidentifikasi perilaku kerja keras, yang selanjutnya ada mengidentifikasi motivasi yang kuat, dan yang terakhir yaitu mengidentifikasi perilaku pantang menyerah. Nah, mengidentifikasi perilaku inovatif itu adalah proses untuk mengenali dan memahami tindakan serta pola pikir individu atau kelompok yang menunjukkan kemampuan untuk menghasilkan dan menerapkan ide-ide baru yang bermanfaat. Perilaku inovatif tidak hanya terbatas pada pencipta produk atau teknologi baru, tetapi juga mencakup berbagai tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas dari berbagai aspek kehidupan. Sedangkan mengidentifikasi perilaku kerja keras yaitu proses untuk mengenali dan memahami tindakan serta pola pikir individu atau kelompok yang menunjukkan dedikasi dan usaha yang tinggi dan menjelaskan tugas atau mencapai tujuan, yang dimana perilaku kerja keras ini tidak hanya diukur dari jumlah waktu yang dihabiskan untuk bekerja, tetapi juga dari kualitas hasil kerja dan tingkat kegigihan dalam menghadapi rintangan. Selanjutnya ada mengidentifikasi motivasi yang kuat, yaitu proses yang mengenali dan memahami faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk bertindak dan mencapai tujuannya. Motivasi yang kuat umumnya berasal dari keinginan yang mendalam dan kebutuhan yang mendesak untuk mencapai sesuatu yang dianggap penting dan bermakna. Dan yang terakhir, mengidentifikasi perilaku pantang menyerah, yaitu proses yang mengenali dan memahami tindakan serta pola pikir individu atau kelompok yang menunjukkan tindak kegigihan
dan ketangguhan dalam menghadapi rintangan, dan kemunduran untuk mencapai tujuan, yang dimana seseorang dengan perilaku pantang menyerah tidak mudah putus asa ketika dihadapkan dengan kesulitan, melainkan terus berusaha mencari solusi dan tidak menyerah sampai tujuan tercapai. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu materi tentang hubungan rehabilitasi dan kewirausahaan. Hubungan rehabilitasi dan kewirausahaan yaitu rehabilitasi membantu seorang anak, orang dewasa, atau orang lanjut usia untuk menjadi semandiri mungkin dalam aktivitas sehari-hari dan memungkinkan partisipasi dalam pendidikan, pekerjaan, reaksi, dan peran hidup yang bermakna seperti mengurus keluarga. Baik, sekian penjelasan materi dari saya ucapkan terima kasih. Dadah.